Oke teman-teman, ini kita lanjutan sharing ya kemarin ya teman-teman. Kemarin kan kita udah belajar yang namanya eh, manajemen aset nih di Laravel, disimpannya di publik. Jadi yang seperti file gambar, CSS, JavaScript dan lain-lain disimpannya di publik. Oke, ini kemarin udah sampai sini ya. Oke, coba kita lihat. Ah, ini udah kebaca semua nih. Yang tadinya nggak kebaca, kita yang lihat template nih. Kita panggil-panggil semua yang ada di publik dan hasilnya kayak gini. Oke, sekarang kita akan masuk ke ini kan udah kita bahas waktu pertemuan yang di kelas, sharing di kelas. Kita ini juga manajemen aset nih tadi kita bahas, bagaimana cara memanggil aset pada lapel nih udah. Eh, Mungkin nanti kita masuk ke sini. Mungkin sekarang kita masukin dulu nih. Kita belajar apa yang itu dimaksud dari template engine yang kita bahas. Dan apa itu yield, section, extend, dan include. Oke, sekarang kita eh, masuk ke codingannya. Ini kita bisa-bisa lagi nih teman-teman. Di folder khusus CSS, JavaScript. Jadi kayak gitu teman-teman. Kita bisa-bisa semuanya. Kita buat file folder yang namanya itu eh, include include include. Nah, di dalam include itu ada yang namanya style.blade.php. Oke, ini nggak harus include ya. Ini nama folder terserah teman-teman bebas gitu. Ini nama filenya. Nggak harus include nama foldernya. Terserah teman-teman bebas ini nama folder. Script.blade.php. Oke. Oke, coba kita masuk ke kakak. Kita ambil nih. Ah, kita ambil Ctrl X. Di sini jangan lupa di Ctrl S juga. Kita masuk ke ini. Ctrl slash. Kita kasih komentar CSS. Oke. Kita Ctrl S. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke master. Ini udah kita ambil. Sekarang kita pindahin JavaScript-nya. Oke. Oke, ini kita pindahin. Ctrl X. Ctrl S. Oke, kita masukin. Ya. Oke, kita save. Nah, sekarang coba kita refresh nih, teman-teman. Oke. Nah, dia nggak kebaca lagi CS-nya di sini, teman-teman. Caranya itu kita panggil lagi, teman-teman. Kita masukin. Oke, ini kita akan bermain yang di namanya itu include, teman-teman. Include, jadi kita masuk ke sini. Jadi yang ini kita masuk ke include. Nah, kita masukin CSS tadi ke sini, dalam sini, teman-teman. Add include. Nah, jangan lupa petik koma. Kita masuk ke folder yang namanya include. Kita masuk ke file yang namanya style. Karena ini CSS, jadi kita panggilnya yang CSS ya, teman-teman. Oke, coba kita refresh. Nah, dia kebaca lagi, teman-teman. Jadi kayak gitu penggunaan itu. Jadi, kita bisa pakai nih, kita bisa include-kan di mana aja nih. Misalnya kita bikin kerangka HTML lagi lah, teman-teman. Kita butuh CSS yang kayak sama kayak gitu. Kita tinggal panggil aja include gitu teman-teman. Jadi kita satu kode kita bisa pakai berulang-ulang gitu. Tanpa kan biasanya kalau kita mau bikin struktur HTML kita copyin semua CSS-nya kan, struktur HTML yang baru. Kalau di Laravel kita cuma cukup include aja teman-teman seperti ini. Ini kita bisa khusus CSS foldernya filenya di sini gitu. Tinggal kita panggil-panggil aja. Oke, yang namanya itu include teman-teman.
Oke. Kebayang nggak nih sampai sini teman-teman? Sekiranya. Eh, Kalau kebayang kita bisa lanjut ya. Mungkin misalnya ada yang bingung apa ditanyain aja ya. Include, kita masuk lagi ke folder namanya include. Kita masuk ke file yang namanya script. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh, jadi ada yang tuh belajar label, resource view, include script. Tuh. Oke, kita bisa-bisa. Tadi guys. Nggak terjadi apa-apa teman-teman. Oke, nih, kita muncul. Oke, sekarang kita pisah nih. Ini set bar. Set bar ini kita bisa nih. Kita bikin lagi di sini namanya set bar. Set bar dot lab dot PSP. Oke, sini kita buat yang namanya footer juga. Footer kita bisa dot lab dot PSP. Oke, master sidebar. Oke, ini ada sidebar. Ini kita tutup aja teman-teman. Tutup. Nah, dia akan di sini. Nah, nih kita Ctrl X. Nah, kita Ctrl S. Kita masukin di sini. Sidebar. Oke. Nah, Ctrl V. Oke. Ketika kita refresh, setbarnya otomatis dia akan hilang. Karena kenapa? Karena kita belum include-kan di master sini. Oke, coba kita include-kan. Add, include. Kita masuk ke folder include. Kita masuk ke file yang namanya sidebar. Sidebar. Oke, kita refresh. Nah, ketika kita refresh, nah dia akan muncul kembali teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mana ya? Sampai sini kebayang ya, teman-teman? Misalnya dibingungin bisa ditanyain aja nanti. Atau bisa ditanyain aja. Langsung ditanyain aja ya. Misalnya masih bingung, nggak kebayang, nanti kita akan ulas lagi teman-teman. Oke, sekarang kita tadi putar, putar kita pindahin juga nih. Ini kita tutup aja nih. Nah, kenapa? Karena biar lebih, biar nggak ada div yang hilang nih. Jadi kayak gini ya kita tutup, dia langsung otomatis ke penutup yang paling akhir. Oke, kita Ctrl X. Di sini kita eh, include, include footer. Oke, sama kayak tadi teman-teman. Nah, kita di sini footer. Oke, kita save dulu nih. Oke, ini udah di save. Ini kita save lagi. Dia tidak akan terjadi apa-apa karena udah kita includein. Putusnya akan tetap ada, teman-teman. Tuh, oke. Oke, ini kita akan... Oke, ini kita bisa lagi nih. Ini top static. Oke, ini kita coba komentar. Kita lihat dulu. Dia akan hilang semuanya. Nah, kayak gini teman-teman. Nanti. Oke. Putarnya ikut hilang ya teman-teman. Karena dia ikut ambil. Nih, dia akan ada nih. Oke,
Kita lihat di sini. Nah, di sini paste konten. Kita kontrol X. Di sini kita beri penanda yang namanya yield, teman-teman. Oke, yield konten. Oke, kita penanda yield kita tandain. Nah, kita refresh. Nah, dia kayak gini, teman-teman. Tidak akan terjadi apa-apa. Di sini kita ganti aja nih dashboard admin. Oke, ini kita kasih yield. Nah, ini jadi sederhana ya teman-teman kodenya. Tadinya banyak. Karena udah kita pisah-pisah teman-teman. Oke, kita buat yang namanya folder dashboard. File yang namanya dashboard. .blade .php. Oke, dashboard. Oke, kita pastiin aja. Sebenarnya ini nggak bisa kayak gini. Kita nggak kayak gini. Oke, caranya kita kan udah belajar. Tadi kita udah bahas apa itu yield dan include. Kita sekarang masuk ke section dan extend. Oke, kita extend teman-teman. Extend. Extend apa nih? Extend kerangka. Kerangka titik master. Oke, kita masukin nih, kita extend nih. Kita extend, kita add section. Kita harus kita pakai section. Section kalau teman-teman codingannya banyak, usahain pakai end section jadi biar tahu penutupnya di mana. Kalau cuma sedikit, section aja bisa, teman-teman sebenarnya. Oke. Jadi kita kasih penanda itu konten. Jadi dia masuk di body semua, teman-teman. Yang di situ konten. Kita yield konten. Tadi kita yieldnya namanya konten. Kita ini aja. Kita Ctrl S. Nah, tadi kan di sininya kita yieldnya, nah konten nih. Jadi setiap codingan yang kita buat, nanti kita panggil tinggal extend, extend kerangka HTML, kita extend kerangka kerangka yang filenya master, HTML kita extend, terus setelah kita extend, kita section, terus kita panggil nih konten. Jadi dia masuk di situ semua nanti. Jadi kita tinggal ngoding aja nih, gitu teman-teman. Oke, misalnya ada penambahan CSS baru tinggal tambahin di sini, di sini. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Kebayang nggak sampai sini? Aman ya ya? Biar bisa kita lanjut. Oke, kalau misalnya ada yang belum kebayang ditanyain aja teman-teman. Biar kita ulas nih. Jadi saya nggak lanjut dulu nih. Kayak aman ya. Nah, kita refresh. Dia nggak akan terjadi apa-apa teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita belum bikin rootnya, kita belum panggil. Ini kan masih root ini ya. Kita bisa bikin, bisa langsung dari root, atau yang waktu di kelas kita bahas, kita bikin nih, controller baru. Kita coba bikin lewat controller aja teman-teman. Oke, oke. PHP Artisan Mac titik dua controller. Nah, spasi. Kita akan ngebuat controller. Ini nama controllernya misalnya dashboard, dashboard controller. Nah, ini nama controller teman-teman nih. Nih, ini nama controller. Kita mau ngebuat controller gitu. Jadi gitu. Saya ngebuatnya D-nya D kecil, C-nya controller C besar gitu. Dengan cara penulisan camel case jadi seperti ini. Oke, kita enter. Nah, sukses. Kita cek app http controller.
Nah, ada nih teman-teman. Oke, kita buat public, public function index. Saya mau ngebuatnya indeks nih. Ini nama function itu bebas. Terserah teman-teman. Saya membuatnya indeks gitu. Kalian mau gak functionnya nama teman-teman atau apa? Karena itu bebas teman-teman sebenarnya. Ini nggak harus indeks. Ini karena biar ngikutin standarisasinya Laravel di indeks. Kita return view, kita return view yang ada di eh, folder. Nih, kita panggil kita view yang ada di folder dashboard. Nama filenya dashboard. Oke. Jangan lupa titik koma ya, teman-teman. Ini nama foldernya dashboard. Nama filenya dashboard, kita Ctrl S. Nah, kita buat dulu nih rootnya. Root get. Kita ini URL terserah teman-teman, bebas dashboard. Saya mau namain dashboard. Kita masuk ke dashboard, dashboard controller, titik-titik kelas. Namanya tadi apa? Functionnya index. Oke, kayak gini teman-teman. Aman lah sampai sini ya, kebayang. Oke. Nah, kita refresh. Dia tidak akan terjadi apa-apa, teman. Karena kita belum masuk ke dashboard URL. Nanti kita membuatnya di URL dashboard. Nah, oke, kayak gini teman-teman. Oke, kebayang ya sampai sini? Misalnya ada yang bisa dibingungin, bisa ditanyain aja teman-teman. Oke, kayak gini teman-teman. Untuk penggunaan yield, yield, section, extend, dan include. Kita juga bisa nih teman-teman. Ini kan masih ya nih, dashboard admin Majer. Dan di slash-nya juga, ah, dashboard admin Majer. Misalnya kita mau ganti nih. Kita mau ganti dashboard aja nih, namanya nih. Kita bisa bikin yang namanya itu, kita bisa bikin dinamis teman-teman. Di sini, di master. Kita kasih penanda juga nih teman-teman. Oke, kita eh, yield title dulu ya halaman. Di sini di dashboard karena itu sedikit, kita nggak pakai end section, kita pakai section aja. Kita panggil tadi namanya title, kita buat, kita mau namanya apa nih, dashboard misalnya, dashboard, nama titelnya apa, coba kita refresh. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Oke, kebayang ya sampai sini, atau masih ada yang bingung bisa ditanyain teman-teman. Jadi kita ngebuat titelnya di sini. Jadi kita misalnya kita mau ngebuat halaman home, kita namainnya titelnya di sini. Kita tinggal panggil, kita extend struktur HTML yang tadi dengan kerangka.master. Nah, di sini kita panggil nih yieldnya title, kita namain sini dashboard. Kita mau namain apa nih halaman kita gitu judulnya. Begitupun dengan halaman yang lain. Misalnya kita mau ngebuat halaman home, about, itu disesuaikan titelnya nih. Kayak gitu. Jadi untuk penggunaan extend, section, yield, dan include. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin eh, cukup sampai di sini untuk pembahasan sharing Latapel pertemuan 3 ya. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye, misalnya ada yang bingungin bisa ditanyain aja ya di grup atau di komentar boleh. Oke, bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.